Selamat datang di Jills Media. Hai guys, kali ini Jills Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis materi kamu di sekolah. Jangan lupa nonton semuanya supaya kamu bisa menyelesaikan soal-soal materi kamu di sekolah. Kita mulai, nah. Oke, kita mulai. Nah, jadi ini adalah soal-soal UTBK yang muncul dari tahun kemarin dan 2 tahun lalu untuk materi pengetahuan kuantitatif. Nah, jadi dicampur-campur, ada yang muncul yang tahun 2019, ada kuantitatif tahun lalu juga. Jadi mungkin kalau yang alumni mungkin sudah pernah kayaknya lihat-lihat ini kayak soal yang pernah dikerjakan, karena memang ini soal-soal beberapa soal yang muncul juga di tahun lalu 2019. Oke. Nah, jadi kita mulai pembahasannya. Nah, untuk nomor satu ini materi persamaan kuadrat. Jadi kalau di tahun lalu ada muncul ya kan yang X1 tambah X2. 2 tahun lalu juga ada beberapa soal untuk tentang persamaan kuadrat. Oke. Oh ya, sebelum kakak lanjut, perkenalkan dulu Pak Rena. Jadi yang belum kenal kakak, perkenalkan namanya kakak, Kak Kevin. Nah, kakak tentor divisi matematika dan TPA untuk bimbingan belajar JILS. Oke. Oke. Jadi untuk nomor 1, diketahui fx sama dengan 3x pangkat 2 kurang 5x kurang 10 dengan fa sama dengan fb sama dengan 2. Pertanyaannya berapa nilai dari AB dikurang 1? Nah, di sini dikatakan kalau fx-nya kita substitusi dengan A, hasilnya 2, disubstitusi dengan B, hasilnya juga 2. Berarti bisa dikatakan bahwa fungsi ini 3x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 10 akan bernilai 2 kalau dimasukkan A sama B. Ya kan? Jadi fungsi ini akan bernilai 2 kalau dimasukkan A sama B. Nah, sekarang cari A dengan B-nya. Cara mencarinya bagaimana? Tinggal 2-nya pindah ruaskan ke kiri. Berarti dapatnya nanti 3x pangkat 2 kurang 5x dikurang 10, terus datang 2-nya berarti dikurang 2 juga. Min 10 min 2 jadi min 12 sama dengan 0. Nah, untuk mencari A dengan B-nya bisa dengan pemfaktoran. Cari nanti X1-nya dan X2-nya. Itu nanti nilai A dan nilai B. Karena A dengan B ini merupakan nilai X1 sama nilai X2. Oke, jadi A bisa kita anggap sebagai X1-nya nanti, B-nya kita anggap sebagai X2-nya. Nah, tapi kalau kita lihat di soalnya yang ditanyakan itu A kali B, terus nanti dikurang 1. Oke, kalau ini mau dikalikan berarti kan nilai X1-nya dikalikan dengan nilai X2. Nah, materi persamaan kuadrat kalau masih ingat ada rumus kalau X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Oh, kalau begitu, kalau kita masukkan X1, X2-nya kan itu A dengan B. Jadi ceritanya di sini kalau A dikalikan dengan B, hasilnya sama dengan C per A. Yang mana C, yang mana A? Nah, ingat A itu temannya X kuadrat. C itu konstanta yang tidak punya X. Berarti C per A-nya minus 12 dibagi sama temannya X kuadrat. Berarti dibagi 3. Minus 12 bagi 3 jawabannya minus 4. Nah, tapi ingat masih ada dikurang 1 lagi. Jadi belum minus 4 jawabannya. Nah, karena masih harus dikurang 1. Jadi jawabannya minus 5. Oke, nomor 1 jawabannya bravo. Oke, gimana bisa Ji? Oke. Kemudian untuk nomor 1, kita lanjut. Kalau ada nanti yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saja nah di grup chatnya. Oke, nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, nanti kita bahas. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, materi himpunan. Nah,
Dari 2 tahun kemarin juga itu himpunan selalu muncul. Di 2 tahun lalu dalam bentuk diagram Venn. Nah, tahun lalu itu munculnya dalam bentuk soal cerita yang menyukai A, yang menyukai B juga, ya kan? Nah, di sini misalkan kalau soalnya diketahui NA menyatakan banyaknya anggota himpunan A. Nah, jika N dari A kurang B sama dengan 3X tambah 60, NA iris B-nya X pangkat 2, NB kurang A-nya 5X, dan NA gabung B-nya sama dengan 300. Maka NA-nya berapa? Oke, nah diagram, kalau begini kan soal himpunan bisa kita buatkan saja diagram Venn-nya. Nah, masih ingat kita menggambar diagram Venn? Nah, karena di sini ada nilai irisannya, berarti dua diagram ini saling beririsan. Nah, kalau digambarkan, misalkan seperti ini. Jadi ada diagram pertamanya, anggaplah untuk A, terus beririsan dengan B. Nah, jadi ini A, ini B-nya. Nah, terus diketahui bahwa NA kurang B. Yang mana itu daerah himpunan A kurang B. Nah, jadi kalau ada operasi kurang, artinya gini, A kurang B, A-nya dulu dilihat. Berarti bagiannya A. Nah, ini himpunannya A. Tapi kalau kena B, jangan diambil. Artinya yang diambil apa? Bagian himpunan A yang tidak kena dengan B. Jadi ini A-nya, yang tidak kena B berarti yang di sebelah kiri sini saja. Yang di tengah-tengah ini tidak masuk. Kenapa? Karena ini termasuk B juga. Jadi kalau dikurang dengan B artinya bagian yang di sebelah kiri saja. Nah, berarti NA kurang B-nya yang di sebelah kiri sini diketahui nilainya sama dengan 3X tambah 60. Oke? Nah, terus yang diketahui berikutnya, irisannya. Nah, irisan itu yang di tengah-tengah. Nilainya sama dengan X pangkat 2. Oh, yang di tengah sini nilainya X pangkat 2. Terus B kurang A, berarti mirip seperti ini. Tapi sekarang mulai dari B dulu. Bagiannya B yang tidak kena dengan A. Berarti yang di sebelah kanan. Nah, ini nilainya sama dengan 5X. Terus yang berikutnya ada gabungan. A gabung B. Yang mana itu dibilang gabungan? Gabungan itu semuanya. Berarti bagian yang di sebelah kiri, yang di tengah, dan juga yang di sebelah kanan. Itu nilainya 300. Artinya kalau ini semua termasuk bagiannya, berarti kalau ini dijumlahkan, jadi kalau 3X tambah 60-nya dijumlahkan sama X pangkat 2, ditambah juga dengan 5X, maka hasilnya nanti sama dengan 300. Oke? Karena kan gabungan itu ini tambah ini tambah ini. Nah, dari sini bisa nggak dapat X-nya? Tinggal disederhanakan. Kita susun, jadinya nanti X pangkat 2. Di sini ada 3X tambah 5X, jadi tambah 8X. Terus tambah 60. Nah, 300-nya gabung. 300 pindah ruas, positif pindah jadi negatif. 60 kurang 300 minus 240 sama dengan 0. Faktorkan untuk mencari nilai X-nya berapa. Nah, di sini X, di sini X. Berapa kali berapa dapat 240 yang dikurangkan dapatnya 8. Nah, cari perkalian dapat 240 dulu. Tapi nanti pasangan angkanya dikurangkan harus dapat 8. Nah, angkanya itu nanti 20 kali 12, ya kan? 20 kali 12, 240. Terus kalau dikurangkan dapat juga positif 8. Nah, karena yang di tengahnya positif, maka angka yang besar ikut positif. Jadi 20 ini kan lebih besar daripada 12. Jadi 20-nya positif. 12-nya bagaimana? 12-nya negatif. Kenapa bisa? Karena di sini hasil kalinya minus. Harus beda tanda. Oke? Dapat dong nilai X-nya sama dengan minus 20 atau nilai X-nya sama dengan positif 12. Yang mana dipakai? Ada dua nilai X-nya. Nah, X-nya minus 20, mungkin tidak orang itu jumlahnya minus. Kan kalau 5 kali X, 5 kali minus 20, minus 100. Jadi yang menyukai B, itu minus 100 orang, kan tidak mungkin. Berarti ini tidak memenuhi untuk yang minus 20-nya. Artinya yang dipakai X-nya sama dengan 12. Nah, sekarang tinggal dicari NA. NA berarti satu lingkaran A. Satu lingkaran A ini termasuk 3X tambah 60 dan yang di tengah X pangkat 2. Berarti 3X tambah 60 ditambah dengan X pangkat 2. Ganti X-nya dengan 12. Jadi didapat
3 kali 12 tambah 60 tambah 12 pangkat 2. Nah, ini 36 tambah 60 tambah 144. Hasilnya 240. Jadi jawabannya untuk nomor 2 adalah Charlie. Oke, bisa? Oke, kita lanjut. Lanjut, soal berikutnya. Nomor 3. Nomor 3, operasi aljabar. Jadi jika diketahui A tidak sama dengan B, A tidak sama dengan minus 2B, dan A tidak sama dengan minus B, maka hasil perkalian dari bentuk ini dengan bentuk yang ini adalah berapa? Oke, nah yang di awal ini tidak usah diperhatikan. Nah, jadi ini hanya keterangan di soal. Yang kalau tidak muncul ini di soalnya, maka soalnya yang salah. Oke, tapi bukan di ini yang kita harus perhatikan. Tapi yang ditanyakan kan hasil perkaliannya ini dan juga ini. Oke, nah tinggal dikalikan. Nah, tapi sama seperti perkalian angka. Kalau bisa coret-coret dulu. Supaya tidak terlalu banyak yang harus dikalikan. Nah, supaya ini bisa kita coret-coret, artinya harus disederhanakan dulu. Karena kan kalau mau coret-coret bentuk yang ada variabelnya harus sama persis. Nah, 3A kurang 3B bisa disederhanakan menjadi 3 dikali A kurang B. Ya kan? Jadi kita keluarkan angka 3-nya. Di sini punya 3, kalau diambil semua angka 3-nya, maka yang tersisa A kurang B. Nah, dibagi. Kalau yang di bawah bisa disederhanakan. 2A tambah 4B bisa dibagi 2. Kita keluarkan angka 2-nya. Berarti yang di sini sisa A. Nah, yang di belakang 4-nya bagi 2. Berarti masih ada sisa tambah 2B. Nanti akan dikalikan, ya kan? Karena diminta hasil perkalian dengan 2B tambah A. Sudah tidak bisa disederhanakan. Dibagi dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Ini bisa difaktorkan. Nah, ini adalah bentuk pemfaktoran yang harus selalu diingat. Kenapa? Karena ini adalah bentuk yang paling sering muncul. Kuadrat kurang kuadrat. Oke. Nah, bentuk kuadrat kurang kuadrat kalau difaktorkan menjadi 2 kurung. Kurung pertamanya A tambah B. Kurung keduanya A kurang B. Oke. Nah, sekarang tinggal disederhanakan. Ada yang bisa dicoret? Tinggal dicoret. Di sini A kurang B, ada temannya A kurang B di bawah? Ada. Tinggal dicoret A kurang B-nya. Terus di sini ada 2B tambah A di bawah. Nah, ini sama tidak ini? 2B tambah A dengan A tambah 2B. Nah, sama Ji. Karena walaupun tertukar posisinya, tapi ini tetap sama. Mirip seperti 1 tambah 2 dengan 2 tambah 1. Nilainya sama. 2B tambah A tambah 2B. Sama, berarti tinggal dicoret saja. Nah, yang tersisa yang kita hitung. Yang di atas tersisa angka 3. 3 kali 1 kali 1 berarti tersisa 3. Yang di bawah ada angka 2 dikali dengan A tambah B. Kalau dikali masuk 2 kali A, 2A. 2 kali B berarti ditambah dengan 2B. Dapat jawabannya 3 per 2A tambah 2B. Jawabannya yang error. Oke? Bisa Ji? Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Oke. Nah, soal berikutnya. Ini bentuk pertidaksamaan dua variabel. Jadi pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaiannya adalah titik. Oke, jadi ini daerah yang diarsir itu bentuk pertidaksamaannya seperti apa? Nah, cara menentukan ini daerah pertidaksamaan dari apa? Kita harus cari dulu persamaan garisnya ini. Oke, jadi ini kan ada sebuah garis. Persamaan garisnya itu apa? Nah, cari dulu ininya, baru tentukan nanti tandanya lebih besar atau lebih kecil. Oke. Nah, langkah pertamanya berarti harus tentukan dulu garisnya garis apa? Berapa X, berapa Y, dengan angkanya berapa. Cara menentukannya, ingat saja ini cara cepatnya. Oke. Nilai di sumbu Y, ini kan sumbu Y. Oke, yang tegak. Nilai di sumbu Y yang dilalui garis, itu kita kalikan
dengan sumbu X. Terus nilai di sumbu X, berarti yang ini kita kalikan dengan sumbu Y-nya. Jadi ditukar pasangannya. Artinya yang 8 ini kan di sumbu Y, kita pasangkan dengan X. Berarti dapatnya 8X. Oke, terus yang ini, yang di sumbu X minus 4 dikalikan dengan Y. Berarti minus 4Y. Nah, nanti sama dengan, tapi karena ini adalah daerah, kita simpan dulu tandanya. Oke, sama dengan angka yang di samping kanan, itu hasil perkalian dari kedua angka ini. Oke, jadi ini dulu yang pertama, 1, terus yang ini kedua, nanti sama dengan yang ini ketiga. Oke, jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Oke, nah ini minus 4 kali 8, berarti minus 32. Oke, nah sekarang tinggal menentukan tandanya saja. Nah, oke, kita tentukan tandanya. Atau sebelum kita tentukan tanda, di sini kan nanti semua sama dengan 0. Berarti minus 32 kita pindah ruaskan ke kiri. Berarti dapatnya 8X kurang 4Y tambah 32, karena minus, pindah ruas jadi positif, titik-titik-titik dengan 0. Nah, titik-titik ini belum kita tahu lebih besar atau lebih kecil. Oke, bisa disederhanakan, bagi 2 semuanya. Bagi 2 dapatnya, bagi 4. Oke, bagi 4 dapatnya 2X kurang Y tambah 8. Titik-titik-titik, 0 bagi 4 tetap 0. Oke, berarti kalau kita lihat di opsi yang ada 2X kurang Y-nya, cuma Charlie, ya kan? Oh, berarti jawabannya pasti Mi Charlie. Ya kan? Oke. Nah, tapi kalau misalkan di opsinya banyak bentuk seperti ini, bagaimana cara menentukan tandanya? Nah, cara menentukan tandanya tinggal uji titik saja. Nah, lihat ini. Ini kan titik yang paling gampang diuji, titik 0,0. 0,0 ini tidak masuk daerahnya. Artinya kalau 0 sama 0 diganti masuk ke dalam sini, tanda yang di sebelah sini harus salah. Oke, jadi kalau X dengan Y-nya diganti dengan 0, ini juga diganti dengan 0, maka tanda di sini harus salah. Coba Mi ganti 0 sama 0, berarti yang ini habis, karena 0 kurang 0 kan tetap 0, tambah 8 berarti 8, titik-titik-titik dengan 0. Salah. Nah, apa yang membuat ini salah? Lebih besar atau lebih kecil? Yang membuat ini salah adalah lebih kecil. Toh? Jadi tandanya di sini lebih kecil daripada 0. Oke. Kenapa salah? Karena di sini tidak masuk daerah penyelesaiannya. Kan tidak diarsir yang ini. Oke, jadi kita pakai yang salah. Kalau misalkan ini diarsir, berarti nanti pakai yang benarnya. Supaya benar berarti 8 harus lebih besar daripada 0. Oke, bisa Ji? Nah, jadi langkah pertamanya kita cari dulu persamaan garisnya. Bentuk seperti ininya tanpa pakai tanda dulu. Nah, cara mencarinya, nilai di Y kalikan dengan X. Nilai di X kalikan dengan Y. Oke, jadi ditukar pasangannya. Jadi 8X minus 4Y. Oke, jadi 8X minus 4Y. Sama dengan, kalikan ini, minus 4 kali 8, minus 32. Nah, kita gabung ke kiri, karena kan di sini di soalnya semua angka 0 di kanannya. Jadi ini pindah ke kiri, jadi plus 32. Titik-titik-titik dengan 0. Oke, bisa bagi 4 semua, kita sederhanakan, dapat 2X kurang Y tambah 8, titik-titik-titik dengan 0. Nah, kalau dilihat jawabannya sudah pasti Charlie, karena Charlie saja yang bentuknya 2X kurang Y tambah 8. Nah, tapi kalau misalkan nanti opsinya ada banyak yang bentuknya seperti ini, tapi tandanya beda-beda, nah kita tentukan tandanya dengan cara lihat 0,0 masuk enggak daerahnya. Nah, karena 0,0 tidak masuk daerahnya, berarti harus salah setelah disubstitusi 0 dan 0. Berarti 8 titik-titik 0 supaya salah, tandanya harus lebih kecil. Oke? Jadi dapat penyelesaiannya 2X kurang Y tambah 8 lebih kecil daripada 0. Nah, terus juga ada tanda yang pakai sama dengan. Ini ada bedanya lebih kecil dan lebih kecil sama dengan. Kalau lihat garisnya ini kan garis putus-putus, berarti tidak pakai sama dengan. Oke, kalau dia di sini garisnya tersambung lurus, di sini pakai sama dengan. Oke, itu sedikit perbedaan untuk yang tidak pakai dan yang pakai sama dengan. Oke,
Bisa jitan untuk nomor 4. Jadi nomor 4 jawabannya adalah Charlie. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini soal yang 2 tahun lalu dan tahun kemarin juga muncul. Mengenai operasi. Oke, operasi baru yang dibuat. Jadi di sini ada operasi, ini simbol tertentu. Jadi bisa jadi simbolnya aneh-aneh nanti di sini. Kan pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A dioperasikan dengan B, dapatnya B tambah 2 kali A tambah B. Pertanyaannya berapa nilai 1 dioperasikan dengan dalam kurung minus 2 dioperasikan dengan 1. Nah, sama seperti operasi pada umumnya, yang harus dikerjakan selalu dari dalam kurung dulu. Ya kan? Nah, dari dalam kurung berarti ada minus 2 dioperasikan dengan 1. Ini dulu dicari. Oke, minus 2 dioperasikan dengan 1 hasilnya berapa? Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ikuti aturan yang diberikan. Kalau misalkan ada A dioperasikan dengan B, hasilnya B tambah 2 kali A tambah B. Nah, dalam hal ini berarti A-nya itu minus 2, B-nya itu 1. Jadi kalau dimasukkan ke dalam aturan yang diberikan, B, berarti nilai B-nya kan 1. Ditambah dengan 2 kali A tambah B. Ini tambah ini. Min 2 tambah 1. Berapa hasilnya? Tinggal hitung 1 ditambah dengan min 1 kali 2. Berarti min 2. Oke? Nah, tinggal dihitung hasilnya 1 tambah min 2. Min 1. Artinya nilai dalam kurung bernilai min 1. Sekarang operasikan lagi dengan angka yang di depan. Jadi yang di depan dulu, berarti 1 dioperasikan dengan minus 1. Hasilnya berapa? Sama. Yang mana A, yang mana B? Nah, aturannya tetap A yang di depan, B yang di belakang. Ini A-nya, ini B-nya. Masukkan ke dalam aturan yang diberikan. Min B dulu, B dulu. Berarti min 1 tambah dengan 2 dikali A tambah B. 1 tambah min 1. 1 tambah min 1 kan hasilnya 0. Kali 2 tetap 0. Tambah min 1 berarti jawabannya min 1. Oke, nomor 5 jawabannya bravo. Nah, untuk soal yang tipe yang kayak nomor 5 ini, tinggal hati-hati saja dalam perhitungannya. Jangan sampai salah tanda. Kalau misalkan 1 tambah min 1, itu berarti 0. Itu jadi min 2 tambah 1 bukan min 3, tapi min 1. Nah, jadi hati-hati di perhitungannya, karena biasanya banyak yang salah di perhitungannya. Oke, aman Ji untuk nomor 5. Jadi jawabannya nomor 5, bravo. Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Nah, soal nomor 6, ada segitiga ADC sama kaki dengan AC sama dengan DC. Titik B terletak pada garis AC. Oke, seperti ini. Nah, jika P-nya sama dengan 70 derajat, Q-nya 25 derajat, maka nilai X-nya berapa? Oke, nah di sini kan ada katanya segitiga sama kaki, yaitu kaki AC dan kaki DC. Artinya yang di bawah sini, kakinya sama dengan DC yang di atas sini. Jadi ini kedua kaki yang sama. Oke, besar sudutnya masing-masing 70 derajat, di sini 25 derajat. Pertanyaannya, X-nya berapa? Oke, nah ingat, kalau segitiga sama kaki, nah jadi yang harus diingat untuk segitiga sama kaki, oke, untuk segitiga sama kaki, jadi misalkan ini kaki yang sama, nah, ingat akan ada dua sudut yang besarnya sama juga. Yang mana sudut di kaki-kakinya itu selalu sama. Oke, jadi kalau misalkan di sini A, di sini juga A. Nah, yang di atas bagaimana? Yang di atas ini beda sendiri. Berarti ini kita misalkan dengan B. Nah, apa hubungannya A dengan B? Kalau yang ditanyakan A, tapi B-nya sudah ditahu, bisa dengan cara 180 derajat kurang B dibagi 2. Tapi kalau B-nya yang dicari, terus A-nya sudah ada, bisa dengan cara 180 derajat dikurang 2 kali A. Oke, karena satu segitiga itu jumlah sudutnya 180 derajat.
Kalau di sini sudah pakai A dengan A, maka yang di sini sisanya 180 kurang A atau jadi kurang 2A. Oke, nah ini yang kita pakai. Jadi kan di sini katanya segitiga sama kaki, di kaki sini 70. Di kaki sini berarti 70 juga. Artinya yang di sini bisa didapat. Berapa? Pakai yang ini, 180 kurang 70 kurang 70 atau kurang 2 kalinya 70. Oke? 2 kali 70 kan 140. Jadi kalau 180 kurang 140 dapatnya 40 derajat. Nah, sekarang ini 40, ini 25. X-nya, nah, satu segitiga jumlah sudutnya 180. Berarti tinggal cari X-nya, cari sisanya 180 dikurang. Sudah dipakai 40 derajat, dipakai lagi 25 derajat. Maka yang tersisa hasilnya sama dengan 115 derajat. Oke, jadi nomor 6 jawabannya delta. Bisa? Oke. Teman, jadi kita lanjut soal berikutnya. Nomor 7. Nah, nomor 7 bangun datar. Jadi di sini ada segitiga. Jika ABC adalah segitiga sama sisi, artinya semua panjang sisinya sama, yaitu 8 cm. Artinya di sini 8, di sini 8, di kanan juga 8. Dan semua daerah segitiga yang diarsir adalah kongruen. Jadi ini semua segitiga yang sama. Maka luas daerah yang diarsir adalah berapa? Jadi berapa luasnya daerah yang diarsir ini? Nah, bagaimana cara mencarinya? Oke. Cara manualnya bisa dengan cara cari dulu ukurannya ini, terus cari luasnya, terus kita kali 6. Bisa. Oke. Nah, atau kita pakai cara yang lain. Nah, kita lihat ada berapa segitiga yang diarsir? Ada 6 segitiga yang diarsir. Nah, terus satu segitiga ABC, ada berapa segitiga kecil? Nah, ada 6 yang diarsir ditambah yang tidak diarsir. Berarti tambah ini jadi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, berarti ada 16 segitiga kecil di dalam ABC. Nah, kita tinggal bagi 6 segitiga yang diarsir dibagi dengan 16 total segitiga dalam segitiga ABC. Terus kita kalikan dengan luas segitiga ABC-nya. Oke. Nah, bagaimana cara mencari luas segitiga ABC? Ini segitiganya sudah ada, panjang sisinya di sini 8. Nah, rumus luas segitiga kan 1/2 kali alas kali tinggi. Alasnya 8, tingginya berapa? Tingginya belum ada. Oke, nah kalau tingginya belum ada, bisa kita gunakan cara ini. Jadi sebenarnya ada banyak cara yang mau dipakai. Mau pakai rumus luas segitiga yang pakai sin, boleh. Mau pakai rumus, ini aturan untuk mencari tinggi segitiga sama sisi juga boleh. Tinggi segitiga sama sisi, itu sisi kita bagi 2, terus kalikan dengan akar 3. Boleh. Atau kalau mau langsung cari luas segitiga sama sisi juga boleh kalau mau langsung. Nah, jadi kalau mau langsung luas segitiga sama sisi boleh, tinggal sisi pangkat 2 bagi 4 kali akar 3. Jadi terserah yang mana yang mau dipakai. Mau langsung luasnya boleh, mau tingginya dulu dicari boleh, baru masukkan ke dalam rumus luas segitiga. Oke. Nah, kita coba hitung. Jadi hasilnya nanti 6/16 kalikan, nah, mau langsung boleh, jadi nanti di sini 8 pangkat 2 atau kita jabarkan jadi 8 kali 8 dibagi dengan 4 kali akar 3. Oke, sederhanakan. 8 bagi 4 itu 2. 2 kali 8 16. 16 di atas, 16 di bawah. Sama. Coret. Berarti kalau begitu ini sudah habis, ini juga sudah habis. Yang tersisa tinggal 6 kali akar 3. Oke, selesai. Ini jawabannya. Jadi nomor 7 jawabannya Charlie. 6 akar 3.
Oke, bisa untuk nomor 7? Jadi terserah mau pakai rumus yang ini. Boleh, jadi cari tingginya dulu, baru masukkan ke dalam setengah kali alas kali tinggi juga boleh. Mau langsung juga boleh. Nah, oke, kita lanjut. Soal berikutnya, soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 tentang perbandingan menggunakan skala. Jadi suatu peta, skalanya 1:1 juta. Pada peta, jika jarak antara kota A dan B adalah X cm, dan antara kota B dan C adalah X kurang 8 cm, maka jarak sebenarnya antara kota A dan C melalui B adalah titik-titik kilometer. Oke, kalau kita mau langsung dari A ke C melalui B, berarti kan A-nya ke B dulu, terus B-nya ke C. Nah, sudah diketahui jaraknya A ke B itu X cm, jaraknya B ke C itu X kurang 8. Artinya, kalau A-nya langsung pergi ke C, itu sama dengan jumlahkan X cm ditambah dengan ini, X kurang 8 cm. Hasilnya dapat 2X kurang 8 cm. Nah, ini adalah jarak pada peta. Nah, apa hubungannya jarak pada peta, skala, sama jarak sebenarnya? Nah, untuk mencari jarak sebenarnya, nah, rumusnya tinggal jarak pada peta dibagi dengan skala. Oke, jarak pada peta dibagi dengan skala. Atau cara ingatnya, ingat ini saja. Jarak pada peta pasti kecil, jarak sebenarnya pasti besar. Nah, kalau ini masih dalam sentimeter, supaya tambah besar, kita kalikan sama angkanya ini. Jadi, dikalikan dengan 1 juta. Sama juga kalau dibalik, misalkan jarak sesungguhnya itu misalkan 2 kilo. Ditanyakan berapa jarak pada peta, skalanya sudah ada. Nah, kalau jarak sebenarnya 2 kilo, jarak pada peta harus kecil. Berarti 2 kilonya bagi dengan 1 juta. Oke? Nah, jadi tinggal 2X kurang 8 dalam sentimeter, kita kalikan dengan 1 juta. Nah, ini masih dalam sentimeter juga, satuannya tidak berubah. Nah, karena ini minta satuannya dalam kilometer, tinggal kasih naik anak tangganya. Dari sentimeter naik sampai kilometer. Naik berapa anak tangga? Sentimeter, naik ke desi, naik ke meter, naik ke dekameter, naik ke hektometer, baru naik ke kilometer. Artinya naik 5 anak tangga. Dinaik 5 anak tangga berarti kita bagi dengan 100.000. Jadi ada 5 nolnya. Ya kan? Nah, atau coret saja langsung 5 nolnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Habis nolnya. Berarti tersisa 10. Nah, berarti kalikan 10 kali 2X, 20X. Kurang 8 kali 10, 80. Satuannya sudah kilometer. Oke. Jadi jawabannya 20X kurang 80 delta. Bisa? Oke. Aman Jita. Kita lanjut. Soal nomor 9. Soal nomor 9 mengenai kaidah pencacahan. Nah, materi SMA. Kalau yang masih SMA, kayaknya di sekolahnya sudah mulai masuk ke materi ini. Atau bahkan ada juga yang sudah lewat. Ya kan? Nah, bilangan genap 6 angka yang dapat dibentuk dari semua angka 2, 3, 5, dan 9 dengan angka 3 dan 9-nya muncul tepat 2 kali. Ada sebanyak titik. Oke, bilangan genap 6 angka. Karena 6 angka kita sediakan 6 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katanya harus genap. Kapan ini angka dikatakan genap? Kalau angka satuannya juga genap. Nah, angka yang tersedia yang genap cuma angka 2. Berarti angka 2-nya pasti posisinya paling belakang. Tidak mungkin nih ada angka lain yang bisa mengisi tempat paling belakang ini. Jadi di sini cuma ada 1 angka. Nah, bagaimana dengan 5 angka di depannya? 5 angka di depannya itu sudah bebas. Bisa diacak-acak nilainya. Nilai apa yang belum dipakai? Ada 3. Ada 5 dan 9. Tapi ini masih 3 angka. Oh, di sini lanjut lagi. Katanya 3 dan 9 muncul tepat 2 kali. Berarti 3 lagi dan 9 lagi. Karena kan munculnya tepat 2 kali. Ini ada 2, 3-nya, ada 9 juga. 9-nya juga ada 2. Nah, sekarang berapa ini hitungannya? Karena ada 5 angka, berarti tinggal 5 faktorial. Tapi ada yang kembar di sini. Bagi sama yang kembarnya. 3-nya kembar 2, berarti dibagi 2 faktorial.
9-nya kembar 2, bagi juga dengan 2 faktorial lagi. Oke, jadi ada berapa angka langsung saja, tapi dibagi sama yang kembarnya. Oke, berarti 5 faktorial 120 dibagi 2 faktorial 2, 2 faktorial 2 juga. 120 bagi 4, jawabannya 30. Di nomor 9, jawabannya alfa. Oke, bisa. Aman, Ji. Lanjut. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan saja. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Kita lanjut, nomor 10. Nah, nomor 10 terdapat 2 kotak dengan tiap kotak berisi 10 bola bernomor 1, 2, 3, sampai 10. Dari tiap kotak akan diambil 1 bola secara acak. Dari kotak pertama diambil 1, kotak kedua diambil 1. Peluang terambil 2 bola bernomor sama adalah, oke, yang ditanyakan itu peluang. Rumus peluang NA dibagi NS. Banyaknya kemungkinan yang diinginkan di soal bagi dengan banyaknya kemungkinan di ruang sampel. Nah, karena yang diminta itu terambilnya 2 bola bernomor sama, berarti apa-apa saja itu. Berarti bisa angka 1 di kotak pertama dan angka 1 di kotak kedua, karena nomornya harus sama. Nah, bisa juga 2 di kotak pertama, 2 juga di kotak kedua. Bisa juga 3 di kotak pertama, 3 juga di kotak kedua. Dan seterusnya sampai 10,10. Ada berapa ini kemungkinannya? Berarti NA-nya itu bernilai 10. 10 kemungkinan. 11, 22, 33, 44, sampai 10. Nah, dapat nih NA-nya. NS. Nah, kalau NS-nya bagaimana? NS itu tidak melihat nomor berapa dan nomor berapa. Harus semuanya yang dihitung. Oke. Nah, karena di kotak 1, nah, jadi untuk NS-nya gini, karena di kotak 1 ada 10, oke. Di kotak kedua ada 10 juga bola, maka 10 dengan 10 ini tinggal dikalikan. Berarti dapatnya 100. Oke, karena kan nanti dapatnya 11, 12 juga termasuk di S, 13, 14 sampai 110. Atau kalau dibuatkan dalam tabel, barisnya ada 10, kolomnya juga ada 10. 10 kali 10, 100. Jadi peluangnya tinggal dibagi 10 dibagi 100. Kecilkan dapat 1/10. Jadi jawabannya delta. Oke. Oke, aman. Itu nomor 10 jawabannya delta. Lanjut, nomor 11. Nah, nomor 11 ini soal UTBK tahun lalu tentang determinan matriks. Jika diketahui matriks seperti ini memiliki determinan -4, maka nilai X-nya berapa? Nah, ingat rumus determinan. Rumus determinan itu kali silang ke kanan kurang kali silang ke kiri. Nah, misalkan ini. 3 sama -2 nanti dikalikan, terus dikurangkan dengan kali silang ke kiri. Artinya 2 kurang X dikali sama 2. Oke, jadi karena katanya determinannya 4, maka bentuknya seperti ini. Kali silang, 3 kali -2. Berarti 3 kali -2 kurang. Silang ke kiri berarti 2 dikali sama 2 kurang X. Hasilnya harus sama dengan -4. Sederhanakan. 3 kali -2, -6. Ini -2 kali 2, -4. -2 kali -X, jadi positif 2X. Nah, ingatlah -2 yang dikali dengan -X, bukan 2-nya saja. Nah, jadi di sini jadi positif 2X sama dengan -4. Oke, tinggal sederhanakan. -6, -4, -10. Pindah ruas. Berarti 2X-nya sama dengan -10 pindah ruas, jadi positif 10 dikurang 4. Hasilnya 6. 2X-nya 6, berarti X-nya sama dengan 6 dibagi 2. Hasilnya 3. Jadi nomor 11 jawabannya error. Oke.
Hati-hati di perhitungannya. Nah, jadi ingat ini tadi minus 2 dikalikan dengan minus X dapatnya positif 2X. Oke, bukan minus di sini. Nah, jadi kalau misalkan ada yang dapatnya jawaban minus 3, itu pasti karena di sininya minus. Oke, bisa gitu, kita lanjut. Soal berikutnya, aman. Nomor 12. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak benar untuk semua bilangan asli N? Oke, yang tidak benar untuk semua bilangan asli N. Oke, bilangan asli kan mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, nah untuk tahu dia ganjil atau genap nanti hasilnya, kita uji ini semua dengan nilai N. Nah, nilai N-nya tentukan nih berapa dengan berapa. Ambil satu angka ganjil dan satu angka genap. Terserah berapa. Nah, mau 11 dengan 88 boleh, itu, tapi kalau bisa ambil angka yang sederhana saja. Nah, kita pakai N-nya 0 dengan 1. Oke. Nah, sekarang opsi nomor 1. Kalau N-nya 0, berarti hasilnya berapa? 0 tambah 0 kurang 1, berarti hasilnya minus 1. Ganjil genap? Ganjil. Oke, masih memenuhi. Kalau N-nya 1, hasilnya berapa? 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2. 2 tambah 2, jadi 2 tambah 2 dikurang 1. 4 kurang 1, 3. Ganjil juga? Ganjil. Oh, berarti ini memenuhi karena dia dua-duanya ganjil. Berarti ini benar. Tapi yang ditanyakan yang tidak benar. Artinya ini tidak memenuhi. Jadi ini benar, ini benar. Nah, tapi karena dia benar, makanya dia tidak masuk. Karena yang ditanyakan yang tidak benar. Oke? Nah, yang kedua, kalau N-nya 0. Kalau N-nya 0, berarti hasilnya 0 kurang 1 min 1 pangkat 2 berarti 1 tambah 0. Berarti 1 tambah 0 tetap 1. Oh, ini ganjil. Tapi dia bilangnya harus pasti genap jawabannya. Berarti kan salah. Ini salah. Nah, karena ini salah atau tidak benar, maka ini nih jawabannya. Oke? Nah, 1 salah otomatis 3 juga salah. Nah, jadi 1 salah, 3 otomatis salah. Nah, terus 2-nya benar. Maka jawabannya sudah pasti Charlie. 2 dan 4 saja yang benar. Oke? Bisa? Jadi jawabannya 2 dan 4. Karena 2-nya salah. Karena 2-nya salah dan itu memang yang ditanyakan, berarti 2 nih jawabannya. Dan 4. Karena tidak ada jawaban 2 saja. Oke, aman Ji? Oke, nah di sini kata tidaknya sudah di caps lock nih juga. Tidak. Jadi perhatikan kata tidaknya. Oke, lanjut. Soal berikutnya, soal nomor 13. Nah, soal nomor 13, bilangan asli berbeda. P dan Q merupakan bilangan prima. Masih ingat bilangan prima? Prima itu mulai dari 2. Nah, bukan 1, jadi mulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. 9, 11, 13, 17, dan kawan-kawannya lagi. Nah, jika 2P tambah Q merupakan bilangan kuadrat, maka P tambah Q yang mungkin adalah, oh berarti ini adalah nilai dari P tambah Q. Nah, jadi ini adalah nilai dari P tambah Q. Oke, sekarang kira-kira 10 itu bilangan prima berapa tambah bilangan prima berapa? Untuk dapat angka 10. Kalau 2 kan tidak mungkin, harus 2 tambah 8. 3 tambah 7, oh bisa, karena 3 prima, 7 juga prima. Berarti 10 ini disusun dari 3 tambah 7. Ya, 3 tambah 7. Oke. Bisa juga 5 dengan 5? Tidak. Beda P dan Q. Artinya P dan Q-nya harus beda. 5 dan 5 itu sama. Oke. Jadi yang memenuhi cuma 3 dengan 7. 3 tambah 7 dapat 10. Oke. Tapi bukan 3 dan 7 saja. Bisa 7 dan 3. Nah, karena kan P-nya bisa 3, P-nya juga bisa 7. Berarti kita tes dua-duanya. Apakah memenuhi 2P tambah Q-nya bilangan kuadrat atau tidak. Oke. Nah, coba Mi kalau misalkan kita masukkan 2P tambah Q untuk P-nya yang 3.
Berarti kita dapat 2 kali 3 tambah 7. 6 tambah 7, 13. Bilangan kuadrat? Bukan. Oke, coba dibalik 7 dan 3-nya. 2 kali 7 tambah 3. Bilangan kuadrat, 14 tambah 3, 17. Tidak kuadrat. Berarti 10 ini tidak memenuhi, jadi 1 salah. Otomatis 3 juga salah. Nah, kenapa? Karena ini bukan bilangan kuadrat. Tadi kan katanya 2P tambah Q-nya harus jadi bilangan kuadrat. Oke? Segitu untuk nomor opsi satunya. Nah, opsi 2-nya bagaimana? Kalau 9 itu berapa dengan berapa? 2, kalau 2 berarti 2 tambah 7. Ya, ada. 2 prima, 7 juga prima. Oh, berarti 2 tambah 7. Oke? Nah, coba lagi. 7, bilangan kuadrat tidak. 4 tambah 7, 11. Bukan bilangan kuadrat. Kalau dibalik, 2 kali 7 tambah 2, 14 tambah 2, 16. Ini bilangan kuadrat? Iya. Oh, kalau begitu 2-nya bisa memungkinkan untuk menjadi bilangan kuadrat. Jadi jawabannya 2 dan 4 saja yang benar. Oke? Karena 1 dan 3-nya salah. Bisa? Oke. Aman Ji, kita lanjut. Soal berikutnya. Kita baru setengah perjalanan. Soal berikutnya nomor 14. Bilangan asli N bersisa 2 jika dibagi 6 dan bersisa 4 jika dibagi 5. Di antara bilangan berikut yang mungkin merupakan nilai untuk N adalah titik, titik, titik. Oke, jadi ini adalah N. Nah, ini adalah contoh soal yang muncul tahun lalu juga, 2020. Soal UTBK di TPS kuantitatifnya. Oke. Nah, sekarang karena dikatakan asli bilangan ini akan bersisa 2 jika dibagi 6, artinya kalau kita pakai pembagian bersusun, sehingga di pembagian yang dipelajari dari SD ini, jadi di sini nanti akan ada bilangan N, terus kita bagi sama 6. Nah, cari yang mana sisanya 2. Sisa itu yang paling bawah. Nah, jadi nanti dibagi, terus lihat sisanya 2 atau tidak. Kalau sisanya 2 berarti dia memenuhi, kalau tidak berarti tidak. Oke. Nah, atau cara lainnya bisa juga kita gunakan seperti ini. Kalau dikatakan N akan bersisa 2 jika dibagi 6, tinggal kita kurangkan saja. N kurang 2 terus bagi 6. Nah, cek bisa enggak dibagi 6? Kalau bisa, maka ini memenuhi. Oke. Dan bersisa 4 jika dibagi 5. N-nya kita kurangkan dengan 4 terus bagi 5. Nah, kalau keduanya memenuhi baru dia benar. Oke, kita coba opsi nomor 1. 24. Coba kurang. 24 kurang 2 dibagi 6. Bisa dibagi? 22 bagi 6? Tidak bisa. Ya kan? 22 bagi 6, koma. Berarti ini salah. Otomatis 1 sudah pasti salah. Oke. Opsi nomor 2. 44. 44 kurang 2 dibagi 6. Bisa enggak? 44 kurang 2, 42 bagi 6? Bisa. Oke, ini memenuhi. Tapi untuk syarat pertamanya. Kalau mau memenuhi, baru harus kedua syaratnya terpenuhi. Berarti coba dulu lagi syarat keduanya, 44. Kita kurangkan dengan 4, terus bagi 5. Nah, ini juga memenuhi karena 40 dibagi 5 itu bisa. Jadi karena kedua syaratnya terpenuhi, maka 2 benar. Berarti jawabannya sama, 2 dan 4 lagi, Charlie. Oke. Aman. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Lanjut. Soal berikutnya. Nah, di sini ada diberikan suatu diagram. Nah, jadi di soal UTBK untuk kuantitatif, jadi ada 4 tipe soal untuk TPS kuantitatif. Kalau masih belum berubah seperti tahun-tahun sebelumnya, ada 4 tipe, yaitu soal ABCDE. Opsinya ABCDE. Soal yang opsi 1, 2, 3, 4. Soal yang pakai perbandingan P dengan Q. Dan juga soal yang pakai pernyataan 1 dan 2. Oke? Nah, 4 ini pasti akan muncul. Nah, tinggal berapa nomornya ya tergantung dari total soal yang ada nanti. Nah, umumnya itu yang opsi 1, 2, 3, 4 ini, terus PQ sama pernyataan 1, 2, itu muncul sekitar 3 nomor.
Sisanya itu yang opsi A, B, C, D, E. Nah, di opsi 1, 2, 3, 4 ini selalu dari tahun ke tahun akan diberikan suatu grafik seperti ini, ataupun nanti soal yang berikutnya. Nah, akan diberikan suatu grafik dan kalian harus membaca grafik ini. Baru disesuaikan opsi mana yang memenuhi. Oke, jadi diberikan suatu grafik, lamanya waktu dalam menit, dan di sini ada bulan. Oke, lamanya waktu tunggu dalam menit pelayanan administrasi sebuah perusahaan jasa setiap bulan selama 5 bulan disajikan dengan diagram garis seperti ini. Nah, opsi nomor 1, persentase kenaikan banyaknya menit pada bulan Februari ke April itu 16%. Oke, persentase kenaikan dari Februari ke April. Nah, cara menghitung persentase masih ingat, Ji? Jadi untuk menghitung persentase kenaikannya, oke. Jadi untuk kakak tulis di sini. Nah, untuk menghitung persentase kenaikan itu sama dengan berapa perubahan dibagi sama nilai awalnya. Oke, nilai sebelum berubah itu baru kali 100%. Nah, untuk persentase. Oke, perubahan dibagi dengan nilai awal kali dengan 100%. Oke, jadi ada pembandingnya dengan nilai awal. Oke, nah sekarang opsi nomor 1 bilang persentase kenaikan dari Februari ke April itu 16%. Benar tidak? Februari ke April itu kan naik dari 50 ke 58, naik 8 poin. Oke, kita coba hitung opsi nomor 1, persentase kenaikannya 8 per 50, karena nilai awalnya 50, toh. Jadi 8 per 50 kali dengan 100%. Nah, 100 bagi 50 kan 2. 2 kali 8, 16. Jadi, opsi nomor 1, 16%, benar. Oke. 1, benar. Bisa? Nah, opsi nomor 2 bagaimana? Opsi nomor 2, waktu tunggu pada bulan April dan Mei lebih lama daripada 54 menit. April sama Mei, lihat di sini waktu tunggunya lebih dari 54 menit. Benar atau salah? 58 besar dari 54, benar. 55 lebih besar dari 54, benar juga. Oh, kalau begitu opsi nomor 2 juga benar. Oke. Karena 58 lebih besar daripada 54, 55 juga sama, lebih besar daripada 54. Oke. Nah, kalau misalkan di sini 53, oh berarti ini pernyataannya salah. Walaupun Aprilnya lebih besar, tapi Mei-nya lebih kecil, berarti salah. Opsi nomor 3, opsi nomor 3-nya otomatis sudah pasti benar karena tadi satunya juga benar. Oke. Nah, tapi ingat 1 dengan 3 itu kan berpasangan. Apakah harus mulai dari 1? Tidak juga. Bisa juga kalian mulai dari 3. Nah, 3 ini kan tidak terlalu banyak dihitungannya, beda sama nomor 1 tadi. Nah, nomor 3 itu Januari ke Februari itu penurunan yang terbesar. 56 ke 50. Kurang 6. Ada yang lebih besar penurunannya? Ini cuma turun 3, ini turun 6. Ini memang lebih besar. Jadi 3-nya sudah benar. Oke. Opsi nomor 4 bagaimana? Rata-rata lamanya waktu tunggu pada bulan Januari ke Mei itu lebih dari 0,875. Oke. Nah, rata-ratanya dari waktu tunggu 56, 50, 52, 58, 55. Kalau dirata-ratakan, karena semua ini 55, kepala 5, berarti ini pasti rata-ratanya lebih besar daripada 50. Pasti. Karena 5 semua depannya. Tinggal 50 berapanya itu harus dicari pakai perhitungan. Nah, tapi kan di sini katanya perbandingannya dengan 0,75 jam. 0,75 jam itu cuma 45 menit. Ya kan? Berarti karena tadi rata-ratanya sudah pasti lebih besar dari 50, maka rata-ratanya juga pasti lebih besar daripada 45 menit. Oke? Nah, lebih dari berarti benar, Ji. 4 juga benar. Jadi nomor 15 jawabannya error. Semua pilihan benar. Oke? Aman ya untuk nomor 15. Kita lanjut. Soal berikutnya, soal nomor 16. Oke, soal nomor 16 ada grafik lagi yang diberikan dalam bentuk diagram batang. Oke, di sini ada jumlah siswa dengan sekolahnya, sekolah P, Q, R, S.
Yang biru itu jumlah seluruh siswa, yang hijau itu jumlah siswa perempuan. Oke, jadi yang biru ini bukan laki-laki, tapi jumlah semua siswanya. Oke, nah sekarang kalau kita lihat opsinya, opsi nomor 1, rasio antara jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki di sekolah S lebih besar daripada di sekolah R. Nah, kita hitung dulu laki-lakinya. Nah, oke, jadi kita hitung dulu laki-lakinya ada berapa. Nah, kalau sekolah S laki-lakinya selisihnya ini, ya kan? Karena ini kan jumlah siswa total, ini cuma perempuannya. Sisanya ini itu laki-laki. Kurangkan, berarti ini laki-lakinya ada 170. Sedangkan untuk sekolah R, laki-lakinya dikurangkan dapat 200. Nah, sekarang tinggal cek. Katanya rasio dari perempuan dan laki-laki sekolah S. Oke, jadi opsi nomor 1. Sekolah S laki-laki perempuan banding laki-laki. Jadi 200 dibagi dengan 170. Katanya lebih besar daripada yang di sekolah R. Di sekolah R perempuannya 220 dibagi dengan 200. Benar atau salah? Oke, coba sederhanakan ini. Yang di samping kanan kan bisa coret-coret. Nolnya dicoret, 22 bagi 20 juga dicoret, jadi 11 dan 10. Oke, nah tinggal kali silang untuk tahu benar atau salahnya. Nah, jadi 10 ini nolnya juga habis. Oke, 10 kali 20, 200, lebih besar daripada 17 kali 11. 17 kali 11, masih ingat cara hitung perkalian 11? Jadi ambil ekornya, 7. Oke, tambah ke depan, 7 tambah 1. 8, ambil depannya 1, jadi 187. Benar? Benar. Jadi opsi nomor 1 benar. Oke, karena 200 lebih besar daripada 187. Oke, lanjut opsi nomor 2. Opsi nomor 2-nya bagaimana? Persentase jumlah siswa laki-laki di sekolah R lebih besar daripada di sekolah P. Laki-laki di R itu kan 200. Nah, karena diminta persentase, berarti 200 kita bagi sama total. Artinya 200 dibagi dengan 420 kali 100%. Tapi tidak usah ditulis kali 100%-nya. Kenapa? Karena kan nanti di sini juga ada, Ji. Oke, jadi pecahannya saja. Nah, katanya lebih besar daripada di sekolah P. Laki-lakinya ini selisihnya cuma 170. Berarti 170 dibagi dengan total. 170 dibagi 350. Benar atau salah? Sederhanakan lagi, ya kan? Jadi di sini 0 dengan 0 dicoret, 20 dan 42 jadi 10 dan 21. Oke, ini 0 dengan 0 juga dicoret. Kali silang. Kalau dikali silang dapatnya 35 kali 10, 350. 21 kali 17. 21 kali 17 berapa? 357. Jadi 357. Oke. Nah, besar? Apakah 350 lebih besar dari 357? Salah, ya kan? 357 yang lebih besar. Jadi opsi nomor 2 salah. 1 benar, 2 salah. Berarti jawabannya bravo. 1 dan 3 saja yang benar. Oke? Bisa, Ji? Atau ada yang mau ditanyakan? Aman, Ji? Aman. Oke. Kita lanjut soal berikutnya lagi. Nah. Oke, soal berikutnya nomor 17. Nah, kita masuk ke bentuk soal yang pakai perbandingan P sama Q. Nah, untuk soal perbandingan P sama Q, tinggal cari P-nya atau cari Q-nya. Yang mana yang belum ditahu itu dulu dicari. Terus bandingkan yang mana lebih besar. Kalau P besar berarti alfa. P lebih kecil, bravo. Ternyata sama, Charlie. Oh, tidak bisa ditentukan karena jawabannya bisa jadi besar, bisa jadi lebih kecil, bisa banyak jawabannya, berarti delta. Oke? Nah, sekarang P-nya sudah pasti 20.000. Q-nya belum ditahu. Nah, cari Q-nya dulu. Jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Nah, berapa harga buku, berapa harga pensil? Belum diketahui. Berarti cari harga bukunya berapa, harga pensilnya berapa. Dari soal dikatakan harga satu buku dan satu pensil 50.000. Oke, tulis satu buku
tambah 1 pensil itu 50.000. Tidak usah tulis ribunya. Nah, selisih harga 1 buku dan 1 pensil. Buku kurang pensil harganya 10.000, berarti 10. Nah, cari nih bukunya berapa atau pensilnya berapa. Nah, cara mencari tinggal dieliminasi. Kalau kita kurang berarti yang habis itu B-nya. Karena B kurang B habis, tapi P-nya dikurang dengan minus bertambah. Jadi 2P sama dengan 40. Berarti P-nya 40 bagi 2. P-nya sama dengan 20. Oke? Nah, P-nya 20. B-nya berapa? Nah, di sini nih, kalau P-nya di sini 20, berarti bukunya 30.000. Berarti B-nya 30. Nah, sudah didapat harganya. Yang ditanyakan uang minimal. Jadi yang mana lebih murah, itu berapa harganya. Di sini pensil 20.000, buku 30.000. Yang lebih murah yang 20.000. Artinya nilai Q-nya sama dengan 20.000. Kalau Q-nya 20.000, P-nya juga 20.000, berarti jawabannya Charlie. Oke, karena nilainya sama-sama 20.000 rupiah. Oke, gimana? Aman sampai di sini? Nah, masih ada beberapa nomor lagi. Jadi nanti setiap minggu juga nanti akan ada kegiatan-kegiatan seperti ini pastinya. Jadi untuk sampai ke UTBK nanti kegiatan-kegiatannya di JIS akan semakin padat. Jadi jangan sampai kelewatan hari minggunya. Jadi tetap harus minggu produktif. Oke. Karena kan tidak terasa UTBK nanti sisa berapa minggu lagi. Kan sudah tidak sampai 3 bulan. Nah, nanti tidak terasa sisa 2 bulan. Tidak terasa sisa 1 bulan. Nanti sisa berapa minggu. Oke. Jadi harus tetap belajar. Nah, untuk temani kalian belajar, setiap minggu itu ada kegiatan. Nah, jadi kalau misalkan masih ada teman-temannya kalian juga yang kalian kenal tapi masih belajar sendiri, suruh ajak gabung ke JILS, toh? Supaya belajar sama-sama. Oke? Apalagi nanti kalau di intensif kemungkinan kita mulai bulan 3 kegiatannya lebih padat lagi. Bukan cuma di hari Minggu saja, setiap hari kemungkinan nanti ada kegiatan. Mau itu di pagi atau di siang sorenya atau bahkan di malamnya. Nah, nanti ada namanya kegiatan midnight. Jadi kita bermalam. Entah itu malam mingguan, atau malam Senin, malam Selasa. Jadi malam pun tetap belajar. Karena kan kalian selesai sekolah di 3S. Kalau yang masih 3 SMA, selesai sekolah itu kemungkinan bulan-bulan 3, baru selesai semua ujiannya. Nah, masih ada sisa dari selesai itu di bulan-bulan 3, bulan 4 itu sudah UTBK. Jadi persiapannya itu semakin sedikit. Jadi harus dipadatkan momentum belajarnya. Oke? Jadi yang masih sering buka-buka TikTok, gitu, yang masih sering nonton drakor, simpan-simpan nih dulu, download saja. Nanti nontonnya setelah UTBK. Oke? Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 18. Masih soal yang sama mengenai perbandingan antara nilai P sama nilai Q. Nah, nomor 18, penurunan volume air dalam tangki per jam berkisar 0,04 liter sampai dengan 0,09 liter. Nah, saat ini volume air di dalam tangkinya 426 liter. Nah, manakah hubungan yang benar? Sama, oke? Jadi, Q-nya sudah ada, 425,45. Jadi, nilai Q-nya sudah menunggu. Tinggal nilai P-nya berapa? Nilai P-nya volume air 6 jam yang akan datang. Nah, saat ini 426. Tapi kan menurun setiap jam. Nah, kita harus cari saat 6 jam yang akan datang nanti, airnya sisa berapa liter. Oke, nah penurunannya sebesar apa? Nah, penurunannya tidak pasti, Pi. Dia berkisar dari 0,04 sampai dengan 0,09. Oke, karena belum pasti penurunannya, maka kita harus hitung dua-duanya. Kalau dia berkurang 0,04, hasilnya nanti di 6 jam yang akan datang berapa? Kalau berkurang 0,09, hasilnya di 6 jam yang akan datang juga berapa? Karena itu nanti range nilai untuk P-nya. Dari berapa sampai berapa. Oke, nah sekarang kita tes dulu kalau 0,04 penurunannya per jam. Kalau 6 jam, berarti kan tinggal dikali.
Oke, berarti 0,04 kita kalikan sama 6 jam. Berarti dapatnya 0,24 liter penurunannya. Sedangkan kalau 0,09 liter kita kali dengan 6 jam berarti dapatnya 0,54 liter. Ini penurunannya. Oke. Nah, sekarang nilainya berapa? Kan saat ini 426. Berarti 426-nya kita kurangkan sama ini, kurangkan juga sama 0,04. 0,54. Nah, kita kurangkan masing-masing. Jadi kalau begitu 426 kurang 0,24 berarti jadi 425, kan pinjam 1. Nah, nanti di sini 100 kurang 24 berarti dapatnya 76. Sedangkan kalau yang ini 426 dikurang 0,54 berarti 425 juga pinjam 1. 100-nya kurang 54 berarti 46. Ya kan? Nah, dapat nih. Ini apa? Ini nih nilainya atau berapa volume air di 6 jam yang akan datang. Tidak pasti, tapi berada dalam range ini 425,46 sampai dengan 425,76. Nah, sekarang Q-nya 425,45. Oke, jadi ini sampai dengan, nah jadi ini sama ini sampai ini atau sebaliknya. Oke. Nah, yang mana lebih besar? P-nya atau Q-nya? Nah, Q-nya 425, kan ini semua 425, abaikan misalnya angka depannya. Nah, cukup perhatikan angka di belakang komanya. Nah, di sini 46 sampai 76, sedangkan Q-nya cuma 45. 76 sama 45 kan besar P. 46 sama 45 masih besar P. Artinya selalu P-nya yang lebih besar daripada Q. Oke? Karena untuk dua keadaan ini tetap P-nya yang lebih besar. Jadi jawabannya alfa. Nah, tapi begitu kalau di sini naik jadi 425,47 misalnya, atau 48, atau 46 bahkan. Nah, berarti jawabannya bukan cuma satu. Kalau sama 76, iya ini lebih besar. Tapi begitu sama dengan 46, kalau misalkan di sini 46 juga, oh berarti sama. Nah, kalau begitu jawabannya apa? Alfa atau Charlie? Nah, kalau dapat dua jawaban seperti ini, kita kembali ke delta. Oke. Sama juga kalau di sini 47. Kalau di sini 47, dibandingkan sama 46, malah Q-nya yang lebih besar. Jadi ini tadi P-nya besar, kalau ini P-nya yang lebih kecil. Bisa alfa, bisa bravo. Yang mana nih dipilih? Delta. Karena jawabannya bisa lebih daripada 1. Oke? Aman sih untuk soal ini, nomor 18. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 19. Nah, rata-rata 3 bilangan asli adalah 6. Jika bilangan asli X ditambahkan, maka rata-rata 4 bilangan tersebut merupakan bilangan asli. Oke, pertanyaannya nilai X terkecil yang mungkin itu berapa? Oke, ada 3 bilangan. Kita misalkan A, B, sama C. Oke, katanya rata-ratanya 6. Berarti A tambah B tambah C dibagi 3 hasilnya sama dengan 6. Bahkan rata-rata kan jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, kita bisa kali silang. Berarti dapatnya nanti A tambah B tambah C. Hasilnya 3 kali 6, 18. Oke, simpan dulu. Nah, terus datang pendatang baru. Ada X ditambahkan. Rata-ratanya tersebut menjadi bilangan asli. Nah, rata-rata dari 3 nilai awal ditambah dengan X, berarti kan rata-rata barunya menjadi ini. Kita tulis di sini. A tambah B tambah C tambah X dibagi 4. Hasilnya itu sama dengan bilangan asli. Oke. Nah, A tambah B tambah C-nya kan sudah ada. 18 ditambah X dibagi 4 merupakan bilangan asli. Nah, apa maksudnya ini? Hasilnya merupakan bilangan asli. Nah, kalau kita kalikan bilangan asli dengan 4, bilangan asli itu kan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kalau dikalikan dengan 4, artinya yang di atas ini, 18 tambah X merupakan kelipatan 4. Nah, oke. Kenapa bisa? Karena ini kalau bagi ini tidak boleh koma.
Berarti yang di atas harus bisa dibagi 4. Harus bisa dibagi 4, berarti dia merupakan kelipatan 4. Nah, berarti kan bisa banyak dong X-nya. Memang, tapi yang ditanyakan yang terkecilnya berapa. Nah, cari nih angka terkecil yang kelipatan 4, yang dekat dengan 18. Berarti 20. Toh 20 kan yang dekat dengan 18. Dan juga merupakan kelipatan 4. Berarti kalau 18 tambah X-nya sama dengan 20, berarti X-nya sama dengan 2. P-nya 2, Q-nya 3, besar mana? Besar Q. Artinya P lebih kecil. Jawabannya bravo. Oke. Bisa untuk nomor 19? Aman, Ji. Oke. Kita lanjut. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 20. Masih tentang perbandingan P dengan Q. Nah, ini soal yang muncul tahun lalu di kuantitatif. Jadi kuantitatif tahun lalu dan tahun ini salah satunya ada membahas tentang statistika. Nah, jadi statistika tetap muncul dari tahun ke tahun dan kemungkinan tahun ini juga akan muncul lagi. Nah, salah satunya muncul kalau di kuantitatif dalam bentuk perbandingan P sama Q. Oke, kita coba lihat. Jadi ada 6 bilangan asli, sama bilangan asli harus diingat 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau mulai dari 0 itu bilangan cacah. Kalau pakai minus itu bilangan bulat. Nah, yang sudah diurutkan dari terkecil ke yang terbesar yakni 4, X 14, Y 20 memiliki rata-rata 10. Oke, manakah hubungannya benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Q-nya 9, P-nya median. Nah, cari mediannya. Ini kan datanya ada 6. Nah, kalau kita susun berarti 4, X, 14, Y, 20. 6 angka. Mediannya di mana? Tengahnya. Tengahnya di antara ini. Di antara X dengan 14. Berarti kalau mau cari mediannya ini, karena di antara, berarti X tambah 14 terus dibagi 2. Tapi X-nya berapa? Nah, belum ditahu. Itu dulu dicari. Bagaimana cara carinya? Karena sudah dikatakan rata-ratanya 10, kita coba cari rata-ratanya. Nah, rata-rata kan berarti jumlahkan ini semua bagi dengan banyaknya data. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 14, 22. Tambah 20. Oh, berarti 42 tambah X tambah Y juga dibagi 6, hasilnya sama dengan 10. Kalau dikali silang, berarti dapatnya 42 tambah X tambah Y sama dengan 60. Bisa dapat X tambah Y? Bisa. 42-nya pindah. X tambah Y sama dengan 60 kurang 42. Berarti hasilnya 18. Nah, dapat nih X tambah Y-nya 18. Terus diapakan? Mau dicari X-nya. Y-nya juga belum ditahu. Apalagi yang diketahui di soal sudah tidak ada. Nah, kalau begitu bagaimana? Ya tes-tes saja. Berapa tambah berapa dapat 18. Tapi kan bisa banyak. Nah, tapi batasi nilainya. Apa pembatasnya? Ini kan sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. X-nya pasti berada di antara 4 dan 14. Y-nya pasti berada di antara 14 dan 20. Karena kalau sampai Y-nya 13 lebih kecil, dia bergeser posisinya. Ya kan? Karena ini sudah diurutkan berarti Y-nya itu setidaknya 14. Kalau 13 maka sudah tukar tempat jadinya. Oke. Nah, sekarang kita cari X-nya kan tadi bisa 4, bisa toh? Jadi X-nya coba 4. Kalau 4 berarti Y-nya 4 tambah 14. Boleh 14? Boleh gitu, Y-nya 14 juga masih tetap di sini. Artinya ini masih diperbolehkan. Kalau 5 X-nya, 5 berarti sama 13. Boleh 13? Tidak boleh. Karena kalau 13 tukar tempat. Jadi ini kemungkinannya. Artinya X-nya 4. Jadi mediannya, nah tinggal hitung. 4 tambah 14 dibagi 2. 18 bagi 2 jawabannya 9. P9, Q9. Jawabannya cari. Oke? Aman. Nah, kita lanjut. Soal berikutnya lagi, nomor 21 tentang pangkat. Nah, eksponen. X-nya dibatasi dari min 1 sampai 10. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut?
Oke, Q-nya 2 pangkat X sudah sederhana, tapi P-nya masih ribet. 9 pangkat X kurang 4 pangkat X dibagi 3 pangkat X tambah 2 pangkat X. Nah, sebenarnya mau coba langsung substitusi boleh, toh? Atau kalau mau disederhanakan juga boleh. Nah, kita coba sederhanakan dulu supaya nanti pada saat substitusi itu lebih mudah. Nah, kalau kita sederhanakan ini atas dengan bawah bisa diapakan? Ya, yang di bawah 3 sama 2. Sudah angka yang tidak bisa diubah lagi. Yang di atas 9 sama 4. 9 itu 3 pangkat 2. 4 itu 2 pangkat 2. Oh, berarti kuadrat kurang kuadrat. Nah, kuadrat kurang kuadrat. Masih ingat pemfaktorannya tadi yang di awal? Kuadrat kurang kuadrat. 1 kurung itu ditambah, 1 kurungnya lagi dikurang. Nah, apa yang ditambah? Ini kan 3 pangkat 2. Jadi di sini 3 yang dipakai. Di sini 2 pangkat 2 berarti 2 yang dipakai. Jadi untuk nilai P-nya kalau disederhanakan, itu dapatnya 3 pangkat X-nya tetap ikut. Nah, 3 pangkat X tambah 2 pangkat X kali 3 pangkat X kurang 2 pangkat X. Dibagi dengan yang di bawah. Ada 3 pangkat X tambah 2 pangkat X. Ada yang sama? Tinggal dicoret. Oke, ini habis sama ini. Yang tersisa kurangnya 3 pangkat X kurang 2 pangkat X. Oke. Nah, sekarang dapat nih nilai P-nya. Kita coba. X-nya ada batasnya dari min 1 sampai 0. Coba masukkan. Kalau X-nya min 1 untuk P, nah pada saat X-nya sama dengan min 1, hasilnya berapa? Masukkan ke dalam sini. 3 pangkat min 1 kurang 2 pangkat min 1. Berarti 1/3 kurang 1/2. Ini jawabannya minus. Ya kan? Minus 1/6. Tapi yang penting dia pasti minus. Kenapa? Karena ini lebih besar. Nah, oke. Kalau X-nya 0, berarti 3 pangkat 0 kurang 2 pangkat 0. 1 kurang 1. Oh, 0. Berarti P-nya dari sini dikatakan P-nya berada di antara minus 1/6 sampai dengan 0. Oke, bagaimana dengan Q-nya? Nah, Q-nya sederhana aja, 2 pangkat X. Kalau X-nya min 1 berarti 2 pangkat min 1 sama dengan 1/2. Kalau X-nya 0, berarti 2 pangkat 0, 1. Artinya Q-nya berada di antara setengah sampai 1. Jadi yang mana jawabannya? P-nya dari minus sampai 0, Q-nya positif. Karena Q-nya positif, P-nya negatif, pasti Q-nya yang lebih besar, P-nya yang lebih kecil. Jawabannya bravo. Oke, bisa? Kamu tanya kenapa ditambah 2 dan dikurang 2? Oh, yang ini. Tambah 2 sama kurang 2. Pemfaktorannya. Ini kan 9, 3 pangkat 2. Jadi 9 ini kan sebenarnya dapat jadi 3 pangkat 2. Tapi ada pangkat X-nya. Jadi 3 pangkat X dulu baru pangkat 2. Oke. Nah, 4 itu 2 pangkat 2. Berarti bisa 2 pangkat X dulu baru pangkat 2. Nah, kuadrat kurang kuadrat itu kalau difaktorkan, sama kayak yang sebelumnya, kurung pertamanya tambah, kurung keduanya kurang. Nah, ini tambah ini kali ini kurang ini. Nah, itu kenapa ada tambah 2 pangkat X sama kurang 2 pangkat X. Oke? Oke. Kita lanjut. Soal berikutnya. Soal nomor 22. Nah, kita masuk nih ke bentuk soal terakhir di TPS kuantitatif, yaitu model soal yang pakai pernyataan. Ada pernyataan 1 dan pernyataan 2-nya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Coba satu-satu. Coba kalau pernyataan 1-nya yang diketahui. Bisa enggak kita jawab pertanyaannya? Kalau bisa, oke. Kalau sudah, cek lagi nomor 2. Tapi lupakan yang tadi nomor 1. Nah, jadi nomor 2 saja. Jangan campur-campur dulu. Jadi 2 saja dulu. Bisa enggak? Kalau bisa, oke. Kalau misalkan masing-masing bisa, ya sudah jawabannya delta. Tapi kalau ada salah satu yang bisa, berarti antara alfa atau bravo. Nah, kalau dua-duanya tidak bisa, baru kita coba gabung. Diketahui 1, diketahui 2 juga.
Nah, coba cek, bisa nggak kita dapat jawabannya? Kalau bisa cari, kalau tidak bisa baru error. Oke? Nah, sekarang kita mulai dari soalnya dulu. Segitiga ABC sama kaki. Dengan AB sama dengan BC. Kaki yang sama berarti AB yang ini dan BC yang di bawah. Oke, jadi ini kaki yang sama. Jika AD sama dengan CF, panjangnya, bukan panjangnya, garis AD sama garis CF itu adalah garis berat. Nah, apa itu yang dibilang garis berat? Garis berat itu garis yang membagi dua sudutnya sama besar. Oke, jadi sudut di atas dan sudut di bawah itu sama besar. Oke, itu namanya garis berat. Oke. Tunggu. Garis berat salah. Garis berat itu sisi depannya. Nah, garis berat itu sisi depannya sama panjang. Garis bagi yang membagi dua sudutnya sama besar. Oke? Oke, lanjut. Pertanyaannya berapa panjang BE? Oke, berapa panjang garis BE yang di tengah ini? Oke, nah opsi nomor 1. Jadi kita lihat satu saja, jangan langsung campur dengan 2. Satu dulu, AB-nya 6. Artinya ini panjangnya 6. Oke, kalau di sini 6, di sini 6. Nah, terus berapa BE-nya? Bisa nggak dapat BE-nya? Oke. Jawabannya tidak. Kenapa? Coba ini, opsi nomor 1. Nah, jadi di sini 6, di sini 6. Oke. Tapi garis di dalam sini, BE, jangan lihat garis ini, oh ini di tengah-tengah, tidak boleh. Jadi patokannya jangan lihat dari gambar, patokannya itu dari informasi yang ada. Ada tidak dibilang BE-nya itu di tengah-tengah? Tidak ada. Yang dibilang cuma AD sama CF yang tengah-tengah. BE tidak. Berarti tidak boleh kita patokannya BE pasti di tengah. Tidak boleh. Nah, jadi kalau begini BE-nya bisa lari kemana-mana. Bisa BE-nya begini, ya kan? Bisa BE-nya ke sini. Berarti kan bisa banyak. Apakah ini dan ini panjangnya sama? Tidak tentu. Ya kan? Jadi opsi nomor 1 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, belum bisa ditahu BE-nya berapa. Oke. Nah, kalau opsi 2 sendiri bagaimana? Opsi 2 sendiri katanya AD, BE, dan CF berpotongan tepat satu titik. Nah, baru gambarnya persis seperti ini. Oke. Jadi opsi nomor 2 gambarnya persis seperti ini. Tapi tidak ada panjang sisi yang diketahui. Jangan campur dengan nomor 1. Nah, jadi nomor 1 dilupakan dulu. Jadi nomor 2-nya saja. Sisinya belum ada yang ditahu, di soal juga tidak ada. Berarti tidak mungkin kita bisa tahu panjangnya BE. Jadi 1 tidak cukup, 2 juga tidak cukup. Apa yang kurang? Nah, sekarang kita coba gabung. AB sama dengan 6. Dan gambarnya seperti ini persis. Oke, berarti di sini sudah ditahu. Di sini 6, di sini 6. Ini pas di tengah-tengah. Jadi ini panjangnya. Oke. Bisa? Tidak bisa. Nah, kenapa? Karena kita tidak tahu depannya ini berapa. Coba ini depannya ada, bisa tinggal Pitagoras. Karena kan kalau di tengah-tengah sini, di antara dua kaki, pasti siku-siku. Kalau di sini sudah ada, di tengah-tengah ini bisa didapat pakai Pitagoras. Nah, karena ini di depan tidak ada, maka tidak bisa ditentukan jawabannya berapa. Nah, karena bisa jadi gambarnya seperti ini. Kalau digabung, nah 1 dan 2, 6. 6, 6. Nah, bisa seperti ini. Jadi ini seperti ini, ya kan? Cari berapa ininya. Tapi bisa juga 6-6-nya seperti ini. Ini 6, ini 6. Nah, terus ini berapa? Apakah ini sama dengan ini? Jelas berbeda. Nah, jadi sisi depannya juga menentukan jawabannya berapa. Karena sisi depannya tidak ada, jadi 2 juga, 1 dan 2 juga digabung pun masih belum cukup. Jadi nomor 22 jawabannya error. Oke, karena 1 sendiri tidak cukup, 2 sendiri tidak cukup, digabung bersama pun masih belum cukup. Oke, jadi nomor 22 jawabannya error. Bisa? Lanjut ya. Soal nomor 23 bagaimana? Misalkan X dan Y menyatakan koordinat suatu titik P pada bidang XY. Apakah titik P terletak pada kuadran ketiga? Masih ingat yang mana kuadran ketiga? Kuadran ketiga itu yang negatif-negatif, yang paling kiri dan kanan. Jadi kalau ada sumbu X dan sumbu Y, kuadran tiganya itu di kiri terus bawah. Nah, kiri bawah. Oke. Jadi kuadran 3, ini nomor sini. Nah, jadi yang ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3-nya. Ini baru kuadran 4. Oke. Sekarang, opsi nomor 1. Mirip kayak soal yang
tadi yang pakai arsir-arsir. Nah, 2X tambah Y kecil dari 6. Nah, coba kita gambar. Benar atau salah? Oke. Nah, kalau kita gambarkan, ini sumbu X dan sumbu Y-nya. Cara menggambarnya bagaimana? Gambar dulu garisnya. Caranya, tutup-tutup. Tutup X-nya. Berarti dapat Y sama dengan 6. Di mana itu Y 6? Di atas. Tutup Y-nya. Berarti X, 2X sama dengan 6. X-nya 3. Oh, berarti di sini. Gambar nih garisnya. Ingat garisnya garis putus. Kenapa? Karena tidak pakai sama dengan di sini. Oke. Jadi ini garisnya. Nah, yang mana daerahnya? Coba lihat 0,0. 0,0 dimasukkan ke dalam sini. 0 tambah 0 tetap 0. Kecil dari 6. Benar. Karena benar, berarti ini masuk daerahnya. Berarti yang ini dong daerahnya. Oke. Nah, sekarang ada titik di dalam daerah ini. Apakah dia berada di kuadran 3? Ya, betul. Ya kan? Dia masuk di kuadran 3 karena di sini. Tapi bisa juga di kuadran 2. Bisa juga di kuadran 4. Berarti jawabannya ya atau tidak? Ya, bisa tidak. Nah, untuk soal seperti ini, yang apakah dia butuh jawaban ya atau tidak saja. Tidak ada itu abu-abu. Nah, tidak boleh itu bisa ya, bisa tidak. Jadi kalau di sini jawabannya masih ya, bisa juga tidak. Karena bisa di kuadran lain juga. Artinya opsi nomor 1 tidak cukup. Oke? Jadi 1 tidak cukup. Opsi nomor 2 bagaimana? Opsi nomor 2, X tambah 4 sama dengan 0. 4-nya pindah ruas, berarti X sama dengan minus 4. Dia garis. Garis X sama dengan minus 4. Nah, di mana itu X sama dengan minus 4? Nah, minus 4 itu kan di kiri. Garisnya di sebelah kiri. Yang di sini. Nah, ini minus 4-nya, gambar nih garisnya. Garisnya adalah garis lurus di angka minus 4. Pertanyaannya, apakah ada titik di sini yang lewat kuadran 3? Ada di sini kuadran 3. Oh, berarti bisa iya. Tapi sama kayak tadi bisa juga tidak. Karena ada juga titik yang melewati kuadran 2. Jadi tidak cukup. Oke. Kalau digabung 1 dan 2. Jadi kan kalau masing-masing sudah tidak cukup, baru kita gabungkan 1 dan 2. Nah, kalau digabung 1 dengan 2, apakah cukup? Nah, 1 dan 2 kita gabung. Berarti ini campur ini. Nah, campurkan. Oke. Jadi, yang pertama itu garis putus-putus seperti ini. Daerahnya yang berada di bagian bawah. Terus ada juga garis X sama dengan minus 4. Berarti yang ini. Di sini. Oke. Nah, sekarang daerah mana yang termasuk atau titik mana yang termasuk daerah penyelesaiannya? Berarti yang ini, Ji. Ini. Yang di atas ini tidak. Kenapa? Karena kan daerahnya yang di bagian bawah saja yang diambil. Di atas garis putus-putus ini sudah tidak masuk. Oke. Apakah berpotongan di kuadran ketiga? Apakah titiknya ada di kuadran ketiga? Iya. Tapi ada juga yang di kuadran 2. Berarti masih tetap sama, tidak cukup. Oke. Jadi setelah digabung pun masih belum cukup. Berarti jawabannya error. Oke. Oke, lanjut. Soal nomor 24. Sisa sedikit, nah, sisa 2 nomor terakhir. Oke. Jadi sudah bisa dihitung-hitung berapa nih benarnya sejauh ini. Oke. Nah, soal nomor 24 kira-kira jawabannya apa lagi? Masih E kah atau ada jawaban lainnya? Nah, jadi diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Titik D terletak pada garis BC. Oke, ini sehingga AD sama dengan DC. AD dan DC sama. Maka berapa panjang BD? Ini. Oke. Opsi 1, AB 3. Jadi di sini 3. Bisa nggak dapat ininya berapa? Jawabannya jelas tidak. Oke. Kenapa? Coba Mi. Kalau misalkan di sini kita tahu di sininya 3, anggaplah 3 itu sepanjang ini. Tapi kan yang ke atas ini kan kita tidak tahu. Bisa jadi tinggi segini. Bisa jadi juga gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Pendek, Ji. Ya kan? Ini 3 juga bawahnya. 3, ini juga 3. Tapi tingginya kan tidak ditahu. Nah, ini jelas berbeda sama ini. Oke? Jadi, 1 tidak cukup. Oke. Nah, opsi nomor 2. Opsi nomor 2 bilangnya AC7. Nah, AC7 sama aja seperti opsi nomor 1. Oke. Artinya miringnya tetap panjangnya 7, tapi alas sama tingginya kan tidak ditahu bagaimana.
Nah, jadi karena alas sama tingginya tidak ditahu bagaimana, berarti 2 juga tidak cukup. Nah, jadi kalau 2, kalau digambar, anggaplah miring ini 7. Nah, bisa miring tinggi segini, ya kan? Bisa juga miringnya seperti ini. Nah, ini jelas berbeda. Oke? Yang ininya jelas berbeda. Oke, jadi tidak cukup. Kalau opsi nomor 1 dan 2 digabung, karena 1 dan 2-nya masing-masing tidak cukup, jadi digabung. Kalau digabung artinya alasnya 3, miringnya 7. Nah, ini baru dapat segitiga yang fix, sudah pasti. Nah, segitiga yang pasti, jadi misalkan seperti ini, dengan alasnya 3, miringnya 7, maka ini tingginya tidak bisa berubah-ubah, pasti satu angka aja. Karena kan segitiga siku-siku. Oke? Nah, kalau miringnya ini tingginya pasti sudah pasti, ini juga sudah pasti, ini bisa didapat? Bisa. Oke? Jadi 1 dan 2 digabung baru cukup. Kalau mau pakai hitungan juga boleh. Misalkan di sini 7, di sini 3, kita misalkan di sininya X. Nah, kalau mau pakai hitungan. Tapi sebenarnya tanpa hitungan pun kita juga pasti tahu, karena ini kan sudah tidak bisa berubah-berubah. Tidak bisa berubah-berubah. Artinya tinggi ini sisanya pasti ditahu. Oke? Tapi kalau mau pakai hitungan di sini X, di sini X. Nah, berarti di sini bisa dicari tingginya ini. Jadi misalkan di sini B, di sini D. BD bisa dicari menggunakan Pitagoras. 7 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Oke. Nah, kita ke soal terakhir, nomor 25. Oke. Ada 2 segitiga siku-siku. Oke, yang saling berpotongan dengan sisi miring yang sama panjang. Oke. Diketahui panjang AB-nya 18. Dan berpotongan di titik D, terus luasnya 21. Ini 21. Berapa jarak dari D ke AB? Oke, bagaimana cara menentukannya? Kita lihat dulu, opsi 1, katanya AC-nya 10, di sini 10. Oke, kalau miringnya 18, di sini 10, artinya bisa dapat ini. Tapi setelah itu diapakan? Setelah kita dapat ini semua, diapakan? Mau cari luasnya bisa, tapi luas satu keseluruhan ini, bukan luas yang kecil ini. Jadi opsi nomor 1 masih belum cukup juga, ya. Jadi 1 sendiri tidak cukup. Nah, kalau 2 sendiri, BE. BE-nya 14, jadi sisi tinggi ini 14. Berarti kalau sama kayak tadi, kalau di sini sisi tingginya sudah ada, berarti ini bisa didapat pakai Pitagoras. Nah, jadi AE-nya bisa didapat pakai Pitagoras. Nah, jadi pakai Pitagoras. Pitagoras. Artinya bisa didapat. Nah, sekarang kalau AE-nya sudah ada, berarti semua panjang sisinya ada. Apa yang bisa didapat dari sini? Luas segitiga. Luas segitiga ABE bisa didapat. Nah, tinggal masukkan 1/2 kali alas kali tinggi. Oke, setelah dapat luasnya, bisa nggak dapat luas yang ini segitiga kecil? Bisa. Nah, luas segitiga ABD, nah, luas segitiga ABD itu bisa didapat dari luas segitiga ABE, kita kurangkan dengan 21. Oke, dapat hasilnya. Kalau dapat nih luas segitiga kecil di bawah ini, alasnya sudah ada, bisa dapat tinggi? Bisa, karena rumus luas 1/2 kali alas kali tinggi. Oke, jadi tinggi yang ditanyakan tadi itu bisa dijawab. Nah, berapa jawabannya? Ya tinggal dihitung ini semua, tapi apakah harus dihitung? Tidak. Karena dia tidak tanya berapa tingginya, tapi pertanyaannya kan apakah cukup atau tidak. Dan ternyata cukup, karena semuanya tinggal dihitung dapat jawabannya. Oke, jadi 2 sendiri cukup. Kalau 2 sendiri cukup, berarti jawabannya adalah grafo. Oke, bisa? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nanti tinggal di repost, siapa tahu bertambah nanti followersnya. Oke, jadi untuk hari ini sampai di sini modulnya pertemuannya kita. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Oke, jadi semoga pembahasan hari ini bisa bermanfaat untuk nanti kalian di ujian. Jadi bisa menambah sedikit langkah untuk mencapai impiannya kalian, lulus di prodi yang kalian inginkan. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Oke, sama-sama. Oke.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan lonceng notifikasinya, biar tidak ketinggalan video baru dari Jils Media. Terima kasih.